guys, kembali lagi bersama aku, Karin Febrilia Wenas. Nah, kali ini aku akan memaparkan suatu video pembelajaran dengan judul Perencanaan Pajak atau Tax Planning. Materi ini dibuat oleh saya sendiri, Karin Febrilia Wenas, dengan NIM 219300047. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh mengetahui tentang perencanaan pajak, ada baiknya kita mengerti dulu apa sih pengertian dari pajak itu. Pajak merupakan pungutan undang-undang oleh pemerintah yang sebagian dipakai untuk barang dan jasa publik. Besarnya pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Pada tahap perencanaan pajak, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya, agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. 5 hal yang perlu diperhatikan dalam rangka melaksanakan tax planning adalah: pertama, wajib pajak harus mengerti peraturan perpajakan yang tepat. Kedua, menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam tax planning. Ketiga, dalam melakukan tax planning harus memahami karakter usaha wajib pajak. Keempat, memahami tingkat kewajaran atas transaksi-transaksi yang diatur dalam tax planning. Kelima, tax planning harus didukung oleh kebijakan akuntansi atau accounting treatment dan didukung dengan bukti-bukti yang memadai seperti adanya faktur, perjanjian, dan lain-lain. Nah, kita masuk ke dalam ilustrasi. Ilustrasi yang pertama itu ilustrasi perencanaan pajak saat memulai suatu bisnis. Pengusaha A mendirikan usaha dan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak Badan Gabungan UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Sehingga pengusaha A dikenai PPh final 0,5% dari peredaran bruto atau omset. Karena sebagai wajib pajak badan, maka pelaporan pajak penghasilannya menggunakan surat pemberitahuan SPT pajak Badan UMKM. Artinya, pengusaha A harus membayarkan PPh final sebesar 0,5% dari revenue itu setiap bulannya pada tanggal 15 bulan berikutnya. Namun, hingga setahun berjalan, ternyata bisnis pengusaha A tidak mendatangkan keuntungan. Sama sekali tidak mendatangkan keuntungan. Karena sebagai wajib pajak UMKM, maka ia harus tetap memenuhi kewajiban perpajakannya, yakni menyetor PPh final sebesar 0,5% dari pendapatan bruto tersebut. Jadi, waktu di tahun pertama ini biasanya tax planning cukup penting. Jangan sampai kita menggunakan status wajib pajak SPT Badan yang tahunan UMKM ini yang setiap bulan bayar PPh 0,5% pada per tahunnya atau at the end of the year, ternyata perusahaan kita yang rugi. Nah, jadi anggapannya sudah rugi tapi tetap bayar pajak gitu loh. Itu baru disebut dengan beban. Kita terbebani dengan pajak. Nah, penjelasan dari si pengusaha A tadi, hampir setiap usaha itu di tahun pertama memang cukup sulit untuk mencapai profit tersebut. Sebab tahun pertama merupakan tahun di mana sebuah usaha itu masih melakukan upaya membangun bisnis, mengeluarkan biaya untuk marketing yang cukup besar. Nah, sementara pilihan kedua sebagai wajib pajak badan normal. Beda cerita ketika pengusaha A memilih mendeklarasikan diri sebagai wajib pajak badan normal, alias bukan UMKM, sehingga pengusaha A akan menggunakan SPT Badan Tahunan Normal dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Pengusaha A mengakui sistem pengenaan pajak bagi wajib pajak badan normal memang berbeda dibanding wajib pajak UMKM. Jika wajib pajak UMKM mengenai tarif PPh final 0,5% dari omset bruto, maka dibanding wajib pajak UMKM, wajib pajak badan normal itu tarifnya sebesar 25% dari net profit atau laba bersih.
Karena pengusaha A sebagai wajib pajak badan normal, maka ketika di tahun pertama itu belum mendapatkan untung. Tapi ia justru tidak merasa dirugikan dan kewajiban pajaknya selama ini itu terpenuhi. Tapi pengusaha A malah diuntungkan gitu loh. Karena pembayaran PPh 23 maupun 22 yang sebelumnya telah dilakukan bisa dijadikan sebagai pengurangan pada saat pembayaran SPT tahunan pajak badan. Jadi pembayaran SPT tahunan itu dikurangi dengan duit yang sudah kita setorkan ke negara kemarin-kemarin. Jadi ada baiknya menggunakan SPT badan tahunan normal karena kerugian kemarin-kemarin itu bisa kita kompensasikan ke tahun-tahun berikutnya. Makanya pada saat perusahaan berdiri, tax planning itu penting. Perencanaan pajaknya seperti apa untuk beberapa tahun ke depan itu sangat penting. Nah, kalau ini tuh ilustrasi yang tentang perencanaan pajak pada saat melakukan merger ataupun akuisisi. Nah, bisa dilihat sendiri. Ini ilustrasinya ya. Bisa dilihat di PowerPoint yang sudah saya share. Ini ilustrasi dari perencanaan pajak pada saat melakukan merger ataupun akuisisi. Nah, sekian dan terima kasih. Hanya itu video dari saya. Mohon maaf bila ada salah di perkataan, salah dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Sekian dari video saya, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.